Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Roman. Saya akan menjelaskan kimia tambah bahan pangan yaitu antioksidan. Definisi. Bahan tambah pangan ini biasanya digunakan untuk memperpanjang daya simpan dan meningkatkan stabilisasi makanan yang banyak mengandung lemak dan minyak dan dapat pula digunakan untuk sari buah dalam kemasan kaleng, kemasan botol plastik dan gelas plastik, sehingga terhindar dari proses ketangikan yang menyebabkan perubahan warna, rusaknya vitamin, bahkan penurunan nilai gizi. Jenis antioksidan. Yang pertama itu ada antioksidan alami. Antioksidan alami terutama merupakan senyawa fenolik tumbuhan yang dapat di seluruh bagian tumbuhan. Non-fenolat termasuk katenoid dan fosfolipid juga dapat menunjukkan aktivitas antioksidan dalam beberapa kondisi. Fenolik tanaman bersifat multifungsi. Ini ada contoh dari antioksidan nama yang pertama ada tocopherol. Tocopherol adalah salah satu antioksidan larut pertama yang diisolasi dari tanaman karena konsentrasinya yang tinggi dan keberadaannya yang bisa dalam minyak nabati seperti minyak kedelai atau minyak bunga matahari. Tocopherol disajikan sebagai antioksidan yang paling umum di alam. Tocopherol secara alami sebagai campuran dari 4 isomer yaitu alfa, beta, gamma, dan delta. Aktivitas antioksidan masing-masing isomer berbeda. Begitu pula kekuatan vitaminnya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kapasitas antioksidan terutama terletak pada isomer gamma dan delta, sedangkan pada isomer alfa dan beta hampir tidak ada. Antioksidan ini mencegah oksidasi lipid dengan menghentikan reaksi berantai radikal bebas. Tocopherol merupakan antioksidan alami yang banyak manfaat seperti ketahanannya terhadap suhu tinggi, kehawatan yang tinggi, dan tidak berdampak pada warna atau bau produk akhir, atau kemungkinan untuk digunakan dalam produk organik. Selain itu, mereka diperbolehkan sebagai antioksidan di negara manapun di dunia. Kita ada asam askorbat. Asam askorbat adalah bubuk kristal putih yang digunakan untuk menstabilkan minuman, buah-buahan, dan sayuran. Namun penerapannya dalam lemak dan minyak terbatas karena sifatnya yang tidak larut dalam lemak. Adaptif ini bertindak sebagai antioksidan melalui pemadaman oksigen, pengurangan radikal bebas, dan regenerasi antioksidan primer. Ini dianggap aman sebagai bahan tambah makanan dan tidak memiliki batasan penggunaan. Selain aktivitas antioksidannya, ia juga berperan sebagai vitamin C, penyedap rasa, pengemasan, pengikat warna, dan zat reduksi. Asam askorbat sangat rentan terhadap unsur-unsur seperti panas, cahaya, ataupun oksigen, sehingga seringkali perlu ditambahkan secara eksogen ke dalam makanan. Jenis kedua itu antioksidan sintetis. Antioksidan sintetis adalah antioksidan yang diperoleh dari hasil sintetis reaksi kimia dan diproduksi untuk tujuan komersial. Contoh antioksidan sintetik ada BHA dan BHT. Senyawa ini merupakan dua antioksidan fenolik yang mampu menstabilkan radikal bebas dengan mengisolasinya dan mencegah reaksi berantai. Kedua antioksidan tersebut efektif pada lemak hewani, namun kurang efektif pada lemak dan minyak nabati. Karena struktur kimianya, bahan ini sangat mudah menguap, sehingga tidak direkomendasikan untuk metode yang melibatkan proses termal, seperti memanggang atau menggoreng. Antioksidan ini memiliki sedikit bau fenolik, sehingga mungkin merupakan bahan tambah pangan yang tidak diinginkan pada makanan yang mengalami proses suhu tinggi dalam waktu lama. BH adalah padatan berwarna putih lilin yang dijual dalam bentuk serpihan atau tablet, sedangkan BHT adalah padatan kristal putih. Selanjutnya ada propil galat. Ini adalah antioksidan yang banyak digunakan dalam makanan di mana penggunaan antioksidan sintetik yang tidak larut dalam lemak seperti BHA, BHT, dan THBQ tidak tepat. Antioksidan ini juga bekerja sinergis dengan antioksidan alami dan sintetik lainnya. Propil galat sensitif terhadap suhu tinggi sehingga tidak bertahan saat dimasak atau digoreng. Namun, ia digunakan untuk berbagai minyak nabati dalam pembuatan aroma buatan dan beberapa pakan ternak. Lanjut ada jenis antioksidan yang diizinkan sesuai dengan peraturan KBPOM nomor 38 tahun 2013. Yang pertama ada asam askorbat, kalium askorbat, kalsium askorbat, natrium askorbat, askorbat stearat, tocopherol, propil galat, asam eritorbat, butir hidroksil asinal atau BHA,
butil hidroksitoluen atau BHT. Selain bahan kimia yang dibolehkan yaitu yang pertama ascorbat, dapat digunakan itu sebagai pengawet dalam berbagai produk makanan. Selanjutnya BHA itu antioksidan yang paling banyak digunakan pengawatan produk makanan, kosmetik, obat-obatan dan jangka panjang. Jadi ada BHT yang digunakan sebagai formulasi kosmetik sebagai antioksidan pada konsentrasi 0,0002% hingga 0,5%. Selanjutnya ada profil galat digunakan dalam produk makanan yang mengandung minyak atau lemak dan permen karet serta memperlambat ketengikan pada sosis. Jadi tekaferol mencegah kerusakan pangan karena oksidasi lemak. Cara batas maksimumnya. Yang pertama itu ada ascorbat. Penggunaan dalam pangan yaitu sebagai kaldu, daging olahan, jam dan mamalat serta pangan bayi, ikan beku dan potongan kentang goreng. Di kaldu itu penggunaan 1 gram dalam per kilogram, sedangkan di daging olahan, jam dan jelly itu 500 mg per kilogram, ikan buku 400 mg per kilogram, dan potongan kentang goreng sebanyak 100 mg per kilogram. Selanjutnya ada butil hidroksianol atau BHA. Penggunaan dalam panganan itu ada lemak dan minyak makanan serta mentega, ukuran maksimal itu 200 mg per kilogram. Selanjutnya ada margarin, ukuran maksimal itu 100 mg per kilogram. Jadi ada butil hidroksitoluen, bahannya itu ikan beku, batas maksimalnya itu 1 gram per kilogram. Selanjutnya ada minyak, lemak, margarin, mentega dan ikan asin, batas maksimalnya itu 200 mg per kilogram. Selanjutnya adalah propil galat, lemak dan minyak makanan dan mentega, batas maksimal 100 mg per kilogram. Selanjutnya ada tekaferol, itu di pangan bayi batas maksimalnya 300 mg per kilogram. Kaldu yaitu sebanyak 50 mg dan kilogram. Di lemak dan minyak ikan secukupnya. Efek samping. Efek samping itu dapat menyebabkan gangguan penglihatan pada manusia saat mengkonsumsi THBQ. Organisasi ini mengutip penelitian penemuan THBQ menyebabkan pembesaran hati, efek neurotoksik dan kejang. Contoh kasus, menurut National Library of Medicine atau NLM, telah dilakukan kasus gangguan penglihatan saat manusia mengkonsumsi THBQ. Organisasi ini juga mengutip penelitian yang menemukan THBQ menyebabkan pembesaran hati, efek neurotoksik, kejang, dan kelumpuhan pada hewan. Beberapa orang percaya bahwa BHA dan THBQ juga mempengaruhi perilaku manusia. Keyakinan ini memasukkan bahan-bahan tersebut ke daftar jangan dikonsumsi dalam diet Feingold, sebuah pendekatan diet untuk mengelola gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau ADHD. Pendukung ini juga mengatakan bahwa mereka yang berjuang dengan perilakunya harus menghindari THBQ. Dan ini adalah contoh produknya. Terima kasih.